Perkenalkan, nama saya Grisela Pramitasari dengan NRP 130220217 dari Universitas Surabaya Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang vaksin COVID-19 dengan tujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Ini merupakan salah satu tugas saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan kelas paralel E. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang corona. Virus corona itu apa sih? Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang tanpa pandang usia, bisa pada lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan juga ibu yang sedang menyusui. Lalu, bagaimana cara penularan virus COVID-19 ini? Nah, penularan ini ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi COVID-19 sedang bersin, batuk, atau mengembuskan nafas. Droplet dengan cepat menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Kita juga dapat tertular saat menghirup udara dan terlalu dekat dengan orang yang sedang terinfeksi. Dan penularan ini juga dapat terjadi jika kita menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi, lalu menyentuh bagian hidung, mulut, dan juga mata. Lalu saat ini, berapa jumlah warga Indonesia yang terdampak COVID-19? Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan dalam laporannya bahwa hari Selasa tanggal 13 April 2021, secara akumulasi kasus positif terkonfirmasi mencapai 1.577.526 orang. Dan total pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebesar 1.426.145 orang. Jumlah pasien yang meninggal dunia saat ini menjadi 42.782 orang. Vaksin COVID-19 bukanlah obat, karena sifatnya adalah preventif atau pencegahan. Vaksin diberikan pada orang yang sehat untuk mencegah penyakit tertentu. Vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari sakit berat. Hoax yang tidak perlu dipercayai yaitu 1. Sebagai kelinci percobaan. Nah, terdapat tulisan Only for Clinical Trial pada kemasan Sinovac. Sekretaris perusahaan Bio Farma Bambang Herianto telah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Ia mengatakan bahwa kemasan yang ada label tersebut digunakan untuk uji klinis fase 3. 2. Mengandung sel vero. Sudah jelas bahwa vaksin COVID-19 jenis Sinovac tidak mengandung sel vero. 3. Mengandung boraks dan formalin dalam vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac diproduksi tidak menggunakan bahan pengawet dan tidak mengandung bahan boraks, formalin, dan merkuri. Vaksin Sinovac diproduksi dengan metode inactivated untuk mematikan virus, sehingga vaksin tersebut tidak menggunakan virus hidup atau yang dilemahkan. Ada 7 macam jenis vaksin COVID-19, diantaranya yaitu: yang pertama ada vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca, vaksin vektor adenoviral rekombinan yang menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen. Vaksin ini aman digunakan pada orang yang memiliki kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Yang kedua ada vaksin Sinopharm. Vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan. Vaksin ini bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus corona. Ketiga ada vaksin Moderna. Jenis vaksin ini untuk orang yang berusia di atas 18 tahun. Vaksin ini juga membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari berikutnya. Keempat ada vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Vaksin ini menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan sehingga dapat diproduksi lebih cepat. Virus mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan. Tubuh kita tidak disuntik dengan virus, melainkan disuntik dengan kode genetik. Vaksin ini direkomendasikan untuk orang yang berusia di atas 16 tahun. Kelima ada vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin ini bekerja menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan metode virus yang telah dimatikan dan diberikan dalam 2 dosis atau perlu 2 kali suntikan. Keenam ada vaksin COVID-19 Novavax. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi yang menghalangi kemampuan virus corona untuk mengikat sel
dan mencegah infeksi. Ketujuh, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Dalam perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produknya layak untuk diproduksi. Apa kita perlu melakukan vaksinasi COVID-19? Dan apa sih tujuan dari vaksin itu? Jawabannya tentu iya. Jelas kita perlu melakukan vaksin COVID-19 ini. Karena pemberian vaksin merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus penyakit COVID-19. Vaksin COVID-19 juga telah tersedia di Indonesia. Program vaksinasi pun juga mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan menekan angka kasus yang terus-menerus meningkat. Vaksinasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Vaksin diberikan dengan tujuan agar menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19 ini. Vaksin ini juga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu juga, vaksinasi bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini tentu sangat penting, karena sebagian orang tidak bisa menerima vaksin dengan alasan tertentu. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini? Vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan tanpa syarat dengan cara berikut ini. Pertama, melalui notifikasi SMS, melalui layanan Peduli Lindungi, Babinsa, dan melalui situs web pedulilindungi.id. Pelayanan vaksinasi COVID-19 berada di 4 tempat, yaitu puskesmas, klinik pemerintah atau swasta, rumah sakit pemerintah atau swasta, dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo lindungi diri dan keluarga kita dari virus corona dengan vaksinasi COVID-19. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan tetap jaga kesehatan.